Ya, sekarang mari kita berkenalan dengan semikonduktor. Salah satunya adalah BJT. BJT adalah bipolar junction transistor. Dan dia biasanya digunakan sebagai penguat ataupun sebagai saklar logika. Nah, di sini BJT itu ada punya 3 terminal, yaitu kolektor, base, dan emitter. Di situ simbolnya C, B, dan E. Gampang kan? Dan ada 2 tipe BJT, yaitu PNP dan NPN. Apa itu PNP dan NPN? Jadi NPN ini lebih common dan daripada yang PNP, lebih populer yang NPN. Karena ini contohnya, kalau NPN itu base di sini sama ya posisinya dengan PNP, tapi kolektornya mengarah ke atas dan terhubung dengan VCC, power supply, dan sedangkan emitternya menuju ke bawah dan dia berhubungan dengan ground. Itu untuk NPN, di mana kolektor harus terhubung dengan VCC, emitter terhubung dengan ground. Apa bedanya dengan PNP? Di PNP, emitter berada di atas ini dan kolektor di bawah, dan sehingga kolektor yang terhubung dengan ground dan emitternya yang terhubung dengan VCC. Dan di sini ada banyak jenis dari transistor. Untuk BJT ini ada NPN, ada PNP. Untuk FET juga ada, tapi mereka menyebutnya N-channel dan P-channel. Selain itu, ada juga jenis lain, yaitu MOSFET, metal oxide semikonduktor. Pada prinsipnya, transistor itu digunakan untuk amplifier ataupun buffer, yaitu untuk penguatan tegangan ataupun untuk penyangga tegangan. Penyangga itu apa? Agar terjadi isolasi. Ketika di sini ada input, di sini ada output, transistor dapat berperan sebagai penyangga bahwa input dan output tidak berhubungan secara langsung, seperti itu. Kalau untuk amplifier apa? Ketika ada input di sini dan di sini output, ketika inputnya 1, outputnya bisa 2, karena ada proses penguatan tadi, seperti itu ya. Dan switch adalah saklar, ya kan? Jadi transistor ini dapat difungsikan sebagai saklar. Gimana tuh maksudnya? Jadi ketika ada V-in di sini, terus ada beban di sini, arus dari tegangan input akan terhubung ke beban hanya jika transistornya ini diaktifkan dengan power supply di sini. Bila tidak, maka ya input tidak akan terhubung dengan beban. Itu salah satu fungsi dari transistor sebagai switch. Nah, sekarang ini ada voltage regulator IC. Hebatnya rangkaian elektronika itu, IC itu kecil gitu kan, sekecil ini. Tapi sebenarnya di dalamnya bisa sangat kompleks seperti ini rangkaiannya. Dan dengan menggunakan voltage regulator IC di sini, kita dapat memotong tegangan yang masuk. Jadi mungkin awalnya tegangan yang masuk itu tidak stabil. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi tegangan yang masuk itu mungkin tidak stabil. Nah, ini misalnya ada tegangan. Dan di sini mungkin 13. Nah, ini berdasarkan fungsi waktu. Nah, tegangan yang tidak stabil, padahal yang dibutuhkan sistem itu adalah 12 volt DC, di mana 12 volt DC berarti kan harus stabil ya. Tegangannya harus di 12 volt DC, dan itu harus stabil ya, anggap aja stabil ini. Nah, dengan menggunakan IC ini, walaupun tegangan inputnya itu tidak stabil, di 13, kadang 13,5, kadang 12,1, seperti itu, tapi dengan menggunakan voltage regulator, kita bisa mendapatkan input yang kita inginkan, yaitu 12 volt DC. Dan dengan menggunakan IC, dia dapat meringkas gitu. Makanya tadi ada komputer yang sangat besar, bisa satu ruangan, bisa jadi sekarang kayak laptop aja gitu kan, yang sangat ringan.
karena ada perkembangan dari IC tadi. Dan IC ini dapat berisi resistor, kapasitor, diode, dioda, ataupun transistor, macam-macam. Tergantung dia IC apa namanya, sehingga kita harus tahu nama dari IC dan kebutuhannya apa gitu kan. Nah, masuk ke BJT amplifier mode. Jadi kan tadi bipolar junction transistor ini bisa dioperasikan jadi amplifier, bisa jadi switch, bisa jadi buffer gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ketika BJT dikondisikan sebagai amplifier. Nah, di sini ketika amplifier berarti intinya adalah kita harus memposisikan arus kolektor emitter dari BJT itu proporsional terhadap arus base. Base tadi yang mana? Base yang ini. Kolektor yang ini, emitter yang ini. Berarti ini adalah BJT yang tipe NPN, ya kan? Nah, ketika dia terkondisikan sebagai amplifying, maka akan ada faktor penguatan. Faktor penguatannya adalah beta ini. Dan biasanya bawaannya transistor ini sudah dari pabriknya sana, faktor penguatannya adalah 100. Jadi, kalau ada arus kolektor emitternya itu